Shalom, para sobat Kristus, terutama kalian yang saat ini duduk di kelas 12 SMA atau SMK. Kali ini kita akan membahas tentang nilai keadilan dalam kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, bagaimana kita dapat merasakan keadilan dan dapat membagikan keadilan itu di tengah dunia. Marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Kristus, kita awali dengan sebuah kisah untuk melihat kondisi keadilan di sekitar kita. Seorang nenek warga Banyumas, Jawa Tengah belum lama ini divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwokerto karena mencuri kakao milik PT Rumpun Sari Antan. Majelis hakim menghukum Minah 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan tanpa harus menjalani kurungan tahanan. Dengan begitu ia tak perlu menjalani hukuman asal berkelakuan baik. Kini ibu 7 anak dan nenek belasan cucu ini sudah kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Dan saat ditemui SCTV di kediamannya di Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, hari Sabtu, tanggal 21 November, Minah menjalani aktivitasnya dengan semangat baru. Kondisi ini berbeda saat ia menghadiri pembacaan vonis. Minah tak kuasa membendung air mata karena ketakutan. Kisah Minah mengundang simpati masyarakat. Usianya yang sudah lanjut ikut meringankan putusan hakim. Tapi benarkah drama sudah selesai? Tampaknya ia belum bisa bernafas lega karena jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir. Di persidangan, Minah mengaku hanya mengambil 3 butir kakao seharga Rp2.000 dan sudah mengembalikannya. Tapi manajemen PT Rumpun Sari Antan mengatakan biji kakao yang dicuri nenek Minah jumlahnya mencapai 3 kg seharga Rp30.000. PT Rumpun Sari Antan memiliki lebih dari 200 hektar tanaman kakao di Desa Dharma Kradenan, Banyumas, Jawa Tengah. Jika melihat dari luasnya kebun, sebenarnya 3 biji kakao yang dicuri Minah tidak akan membuat perusahaan bangkrut. Namun manajemen PT Rumpun Sari Antan tetap bersikeras bahwa Minah ke pengadilan dengan alasan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat. Pihak perusahaan mengaku puas dengan vonis pengadilan. Siapa yang salah memang harus dihukum, tapi kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena sanksi hukum seakan hanya berani dijatuhkan pada masyarakat kecil seperti Minah. Diambil dari sumber news.liputan6.com. Diakses itu tanggal 14 Februari 2015 dan sudah disadur dalam buku-buku pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kurikulum 2013. Nah, bisa dilihat bentuk ketidakadilan yang terjadi. Langsung dikatakan ketidakadilan. Tiga butir dibandingkan dengan 200 hektar tanaman kakao. Itu
kondisinya. Nah, apalagi manajemen PT Rumpun Sariantan bersikeras membawa nenek ke pengadilan dengan alasan untuk memberikan efek jerah. Apakah keadilan itu? Apa maknanya? Bagaimana fakta dan apa penyebabnya? Makna lambang secara part of view. Ini adalah lambang Dewi Keadilan yang biasa digunakan pengadilan. Adalah sesosok Dewi perempuan. Perempuan melambangkan hati nurani yang luhur, yang mana seorang yang ahli di bidang hukum harus mengadili sebuah perkara dengan hati yang luhur dan tulus. Ya, tidak menyelesaikan sebuah perkara dengan hati yang sedang emosi. Matanya tertutup kain, karena jika mata kita tertutup, kita tidak dapat melihat apapun itu. Begitu pula dengan hukum. Yang matanya tertutup itu mengandung makna jika kita mengadili sebuah perkara, kita tidak boleh melihat siapa yang berbuat dalam perkara tersebut. Dan harus diselesaikan dengan adil. Dan harus mengingat bahwa semua orang di bangsa ini mempunyai hak yang sama, yaitu menerima keadilan yang adil, timbangan yang seimbang. Pada sebelah kanan, Dewi ini membawa timbangan yang seimbang yang memiliki filosofi bahwa ketika menyelesaikan sebuah perkara, kita harus adil tanpa harus menitik beratkan satu sama lain dengan menimbang perkara tersebut apakah sudah pantas untuk dijatuhkan kepada tersangka. Dan pedang yang mengarah ke bawah mengandung filosofi bahwa hukum itu bukanlah alat untuk membunuh ataupun menantang seseorang. Namun di sini berarti bahwa hukum itu adalah sebuah jalan terakhir dalam menyelesaikan sebuah perkara, bukan menjadi jalan yang paling awal dalam menyelesaikan perkara. Maka keadilan itu berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Adil itu memberikan hak setiap orang. Dan keadilan itu menunjuk pada suatu keadaan, suatu tuntutan, dan keutamaan. Nah, bagaimana kita lihat keadaan, tuntutan, dan keutamaan dari sebuah keadilan? Sebagai sebuah keadaan, semua pihak memperoleh yang menjadi hak mereka dan diperlakukan yang sama. Itu keadaannya. Semua mendapat hak dan diperlakukan yang sama di hadapan hukum. Sebagai tuntutan, keadilan yang adil itu bagaimanapun harus diwujudkan dengan mengambil tindakan yang diperlukan. Harus pakai hukuman, kalau diperlukan untuk mencapai keadaan yang adil. Dan yang tertinggi adalah keutamaan. Keadilan harus keluar dari hati yang berupa sikap dan tekad untuk melakukan apa yang adil. Maka bukan lagi menjadi sebuah tuntutan, tetapi harus menjadi sebuah keutamaan. Keadilan menjadi hak milik, bukan lagi sesuatu yang di luar dan harus kita lakukan. Tapi karena kita adalah orang yang adil, maka kita berbuat adil. Nah, keadilan atau justice itu bisa kita lihat dalam berbagai bentuk distingsi dalam keadilan. Yang pertama ada keadilan komutatif, di mana keadilan bentuk ini adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang dengan tidak melihat jasanya. Ya. Contohnya, semua siswa, semua peserta didik memperoleh tugas yang sama. Entah itu anak yang berprestasi atau tidak, dia tetap memiliki tugas yang sama. Kesamaan dalam pertukaran, jual beli, kamu jual, gue beli. HP harganya 1 juta, kamu berikan pada saya dan saya berikan padamu uang sebanyak 1 juta. Atau bentuk barter. HP 1 juta dan saya berikan beras seharga 1 juta. Dan juga hutang piutang.
Kamu berhutang harus bayar. Itu keadilan komutatif ya. Bentuk yang kedua, keadilan distributif. Yang mana kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan dan dalam menuntut pengorbanan. Perlakuan terhadap seorang sesuai dengan jasa dan prestasi yang dibuat. Nah, ini contohnya nilai. Kalau tadi tugasnya sama semua, nah sekarang nilai yang diberikan sesuai dengan prestasi yang diberikannya, yang dimilikinya, tugas yang diberikannya, tugas yang dikumpulkannya. Maka adil itu nilai yang sesuai dengan apa yang dikorbankan si anak, prestasi si anak. Begitu juga pengorbanan pembangunan dan kekayaan alam dipikul bersama-sama. Yang berikut keadilan legal, di mana semua orang itu sama di hadapan hukum. Entah itu jaksa, entah itu polisi, entah itu petani, entah itu nelayan, entah itu pencuri, entah itu siapa saja, semuanya memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Nah, kemudian dalam konteks yang lain, keadilan juga bisa dilihat menjadi dua hal. Jadi dua, keadilan individual dan keadilan sosial. Yang mana keadilan individual itu berarti perwujudan keadilan yang tergantung pada pribadi-pribadi yang bersangkutan. Contohnya, walaupun undang-undang sudah mengatur upah minimal daerah, upah karyawan tergantung tetap oleh si karyawan, si majikan. Jadi walaupun sudah ada aturan, tapi tetap upah itu tergantung pada majikan. Nah, sementara keadilan sosial itu ada perwujudan keadilan yang tergantung pada situasi sosial, ekonomi, dan politik. Juga tergantung dari struktur kekuasaan dan masyarakat. Jadi mungkin saja upah karyawan yang tadi sudah diatur dalam undang-undang dapat diterima sesuai upah minimal oleh si karyawan ketika dalam keadaan sosialnya ada tekanan dari yang memiliki kekuasaan di dalam masyarakat. Mungkin kebijakan masyarakat, pemerintah, dan dinas yang terkait, atau yang lain. Nah, sementara ketidakadilan sosial itu juga terjadi di tengah-tengah kita. Contoh-contohnya, kita maunya keadilan, tapi yang banyak terjadi justru ketidakadilan. Contohnya penggusuran. Orang miskin dilarang sakit. Penggusuran itu ada kejahatan pemerintah, masyarakat bawah. Kalau orang miskin itu dilarang sakit, karena yang boleh sakit adalah orang kaya. Nah, kasus yang lain seperti nenek tadi, di kasus yang lain, nenek yang mencuri kayu itu dikenai pasal bla 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 tentang pencegahan dan perusakan hutan, sementara koruptor yang biasanya banyak itu justru mendapat remisi. Ada lagi kasus rasis terhadap orang Papua beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada lagi diskriminasi, bakar rumah ibadah dihukum hanya 1 bulan 15 hari, sementara yang hanya bicara menegur itu dihukum 1 tahun. Ini contoh-contoh ketidakadilan sosial yang terjadi di tengah-tengah kita. Lalu apa akar masalahnya? Ada dua yang mungkin menjadi akar masalahnya. Yang pertama, kemiskinan dan kesengsaraan yang terjadi dalam masyarakat. Orang miskin itu sengsara, tidak memiliki posisi tawar, posisi jual yang lebih dibandingkan orang yang kaya. Dan itu menjadi sumber, menjadi akar dari terjadinya ketidakadilan bagi mereka.
Yang kedua, diskriminasi SARA. Suku, agama, ras, golongan, di mana yang lebih kuat itu menindas yang lebih lemah. Maka, bagaimana gereja berusaha merengkuh korban ketidakadilan? Kita lihat dalam semangat kitab suci. Dalam kitab Nabi Amos bab 5 ayat 7 sampai 15. Dikatakan demikian, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap menjadi seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itu namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Nah, kita bandingkan dengan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 46. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Kristus, bersikap adil yang ingin disampaikan dalam kitab suci, bahwa keserakahan rupanya senantiasa terjadi sepanjang hidup manusia, bahkan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dalam kitab suci, dalam kitab Amos, yang tadi sudah dibacakan, diceritakan tentang orang-orang yang serakah yang mendatangkan kemelaratan bagi orang lain.
situasi masyarakat atau bangsa Israel pada waktu Nabi Amos tampil adalah kekayaan itu dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang merusak hidup mereka sendiri. Orang-orang berkuasa dan kaya itu menipu dan memeras orang-orang kecil. Begitu juga yang terjadi pada masa hidup Yesus. Terjadi ketidakadilan juga. Ada penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan pelakunya adalah termasuk kaum agamawan Yahudi yang seharusnya membela dan menegakkan keadilan itu. Karena itulah Yesus mengecam keras para agamawan yang suka bersikap picik dan munafik. Bisa dilihat kembali dalam teks tadi. Nah, bagaimana ajaran gereja modern? Ajaran gereja saat ini melihat tentang fenomena ketidakadilan sosial saat ini. Sukacita dalam mewartakan Yesus Kristus diungkapkan baik dengan kepeduliannya untuk mewartakannya ke wilayah-wilayah yang lebih membutuhkan bantuan maupun dengan senantiasa bergerak keluar ke daerah-daerah pinggiran dari wilayahnya sendiri atau ke lingkungan sosial budaya yang baru. Nampak dalam Evangelii Gaudium, sukacita penginjilan nomor 30. Lebih lanjut, saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Evangelii Gaudium nomor 49. Ini ajaran gereja ya. Jadi gereja yang memar, terluka, kotor itu lebih baik daripada gereja yang bersih dan aman dan nyaman. Karena tidak berani untuk berkarya. Nah, berlaku adil itu adalah wujud kasih. Hukum utama adalah kasih, maka salah satu wujudnya adalah dengan berlaku adil. Yang disebut adil maka ada 4, yaitu adil pada Tuhan yang ditunjukkan pada adil pada diri sendiri, adil pada sesama, dan adil pada lingkungan. Tentu saja adil pada Tuhan juga fokus dalam relasi kita dengan Tuhan sendiri. Nah, jangan lupa sobat-sobat Kristus bahwa keadilan itu adalah dasar dari masyarakat dan negara. Masyarakat dan negara yang baik, yang sejahtera adalah masyarakat dan negara yang adil. Maka tema-tema yang perlu diperhatikan oleh kita semua adalah penghargaan terhadap kerja, yaitu agar semua orang mendapatkan kerja dan juga mendapatkan upah yang wajar, yang layak atas kerjanya. Yang berikutnya penataan hidup masyarakat dan negara yang secara demokratis dan sosial. Lebih demokratis lagi dan lebih memandang kehidupan sosialnya. Tema berikutnya adalah pengatasan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, itu perlu diperhatikan. Dan penindasan harus diakhiri apapun bentuknya, dan juga pembebasan itu harus menjadi hal yang dimajukan, menjadi unggulan. Maka pola pendekatan dalam memperjuangkan keadilan itu bisa dilihat menjadi 4. Yang pertama, perlu adanya kesadaran bahwa masalah itu memang ada. Masalah itu memang ada. Terutama yang perlu sadar adalah kaum yang tertindas. Jangan sampai mereka dilihat oleh orang luar, mereka mengalami ketidakadilan, tetapi mereka sendiri tidak sadar. Perlu penyadaran. Lalu kemudian setelah sadar bahwa ada masalah, ada tindakan yang melibatkan kaum tertindas dalam memperjuangkan keadilan bagi mereka. Maka setelah sadar ada masalah, kaum tertindas kemudian bergerak untuk memperjuangkan dan juga dalam memperjuangkan keadilan itu tidak boleh menggunakan kekerasan. Karena cara yang paling baik adalah melalui kesaksian hidup kita. Jadi bukan dengan banyak omong, tapi dengan
tindakan karya nyata kita. Jangan sampai jadi NATO, no action, talk only. Nah, tugas kalian untuk minggu ini adalah silakan memberikan contoh bersikap adil dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikan masing-masing 5 contoh. Bersikap adil di rumah, 5 contoh bersikap adil di sekolah, 5 contoh bersikap adil di dalam pergaulan kita bersama teman-teman kita. Yesus mencintai kita dan kita mencintai orang lain. Mencintai sesama, mencintai Yesus juga. Maka marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pujian dan syukur karena Engkau telah memberikan kami rasa adil, rasa keadilan dalam hidupan kami, sehingga kami dapat menilai mana yang baik, mana yang benar, dan membuat kami bisa melakukan sesuatu yang adil bagi orang-orang di sekitar kami. Semoga karya-Mu, Roh Kudus-Mu terus mendampingi kami, agar kami bukan hanya banyak berbicara, tapi juga berkarya nyata, bertingkah laku adil di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sobat-sobat Kristus. Dengan demikian, berakhir sudah video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Tuhan memberkati.